Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aris Nurhidayah, NBI 12122000254. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kami terhadap perusahaan Samsung. Didirikan pada 1938 oleh Lee Byung-chul, Samsung dimulai sebagai perusahaan dagang di Korea Selatan yang awalnya bergerak dalam perdagangan bahan makanan seperti ikan kering, sayuran, dan mie. Pada masa ini, Samsung beroperasi di sektor non-teknologi. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Samsung mulai mendiversifikasi bisnisnya ke berbagai sektor, seperti tekstil, asuransi, keamanan, dan juga retail. Mereka mulai membangun fondasi untuk menjadi perusahaan besar. Samsung sendiri memulai langkah pertamanya ke dunia elektronik pada tahun 1969, ketika mereka mendirikan Samsung Electronics. Produk awalnya berupa elektronik konsumen sederhana seperti TV hitam putih, kalkulator, dan peralatan rumah tangga. Nah, untuk mempelajari teknologi dan mempercepat kemajuan, Samsung menjalin kerjasama dengan perusahaan asing seperti perusahaan Jepang yaitu Sanyo dalam memproduksi produk elektronik. Hal ini memperkuat basis pengetahuan teknologi mereka. Nah, pada tahap ini, Samsung masih dianggap sebagai pemain kecil di industri elektronik global. Mereka lebih banyak mengandalkan produksi massal dan kualitas masih belum sepenuhnya bersaing dengan perusahaan-perusahaan teknologi barat dan juga Jepang. Tantangan utama mereka adalah meningkatkan kualitas produk serta mempercepat kemampuan inovasi. 80-an, Samsung melakukan investasi besar dalam membangun pengembangan semiconductor dan memasuki pasar telekomunikasi. Mereka melihat potensi besar dalam memproduksi komponen teknologi dan perangkat komunikasi. Pada tahun 1963, Samsung mendirikan pabrik semikonduktor pertama dan memproduksi DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Ini adalah langkah strategis yang berani, mengingat teknologi semikonduktor sangat kompetitif dan padat modal. Tetapi ini juga menjadi dasar keberhasilan Samsung di masa depan. Nah, tantangan yang dihadapinya pada masa ini, Samsung masih dianggap sebagai perusahaan yang mengikuti jejak perusahaan Jepang dan juga Amerika. Mereka dianggap sebagai peniru daripada pemimpin teknologi pada masa itu. Pada saat yang sama, mereka harus bersaing dalam pasar yang didominasi oleh pemain besar seperti Intel dan juga IBM di sektor semikonduktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aris Nurhidayah, NBI 12122000254. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kami terhadap perusahaan Samsung. Didirikan pada 1938 oleh Lee Byung-chul, Samsung dimulai sebagai perusahaan dagang di Korea Selatan yang awalnya bergerak dalam perdagangan bahan makanan seperti ikan kering, sayuran, dan mie. Pada masa ini, Samsung beroperasi di sektor non-teknologi. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Samsung mulai mendiversifikasi bisnisnya ke berbagai sektor, seperti tekstil, asuransi, keamanan, dan juga retail. Mereka mulai membangun fondasi untuk menjadi pengembang besar yang terlibat di berbagai sektor, namun masih belum dikenal di bidang teknologi. Samsung sendiri memulai langkah pertamanya ke dunia elektronik pada tahun 1969, ketika mereka mendirikan Samsung Electronics. Produk awalnya berupa elektronik konsumen sederhana seperti TV hitam putih, kalkulator, dan peralatan rumah tangga. Nah, untuk mempelajari teknologi dan mempercepat kemajuan, Samsung menjalin kerjasama dengan perusahaan asing seperti perusahaan Jepang. Pada awal 2000-an, Samsung mulai meluncurkan produk premium di pasar elektronik, terutama di bidang TV layar datar, ponsel pintar, dan perangkat semikonduktor. Ponsel Samsung misalnya mulai menguasai pasar dengan kualitas dan desain yang juga menarik. Samsung mulai memimpin pasar global dalam produksi memori DRAM yang menjadi pilar penting dalam teknologi komputer dan juga ponsel. Sejak ketika peluncuran Samsung Galaxy Series 2009, yaitu peluncuran Samsung Galaxy di segmen smartphone, merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Samsung. Galaxy menjadi pesaing kuat bagi Apple dan membawa Samsung ke level tertinggi di industri smartphone.
Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor utama sebelum keberhasilan Samsung. Yang pertama adalah kemampuan belajar dan beradaptasi. Samsung belajar dari para pesaingnya, terutama Jepang dan juga Amerika, serta melakukan kolaborasi untuk mempelajari teknologi tertentu. Kemudian keberanian dan berinvestasi di teknologi yang canggih. Samsung berani mengambil resiko besar dengan masuk ke industri semikonduktor yang pada awalnya padat modal dan beresiko tinggi. Dan yang selanjutnya adalah visi strategis jangka panjang. Lee Kun-hee dan manajemennya memiliki visi jangka panjang yang jelas, yang fokus pada kualitas, inovasi, dan globalisasi. Transformasi manajerial di tahun 1990-an menjadi landasan yang paling penting. Diversifikasi yang bertahap namun strategis. Samsung tidak hanya fokus pada elektronik konsumen, tetapi juga industri semikonduktor dan teknologi lain yang sangat vital dalam perkembangan teknologi dunia. Nah, kesimpulannya, sebelum mencapai kesuksesan besar sendiri, Samsung adalah perusahaan yang secara bertahap melakukan transformasi dari bisnis dagang menjadi pemain utama di sektor teknologi global. Kesuksesan Samsung di kemudian hari bukanlah hasil dari satu keputusan moral, melainkan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan juga pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.